Halo semuanya, saya Geraldus Erik Riyadi Dan saya Ruben Nathanael Situmorang. Kami dari SMA Santo Aloysius II Bandung. dan ini adalah Octo Lively. Octo Lively adalah salah satu kemajuan teknologi di bidang sistem pencahayaan. Rangkaian Octo Lively ini dirangkai dengan sensor inframerah yang mampu mendeteksi adanya gerakan di sekitar kita. Dengan begitu, Octo Lively digolongkan sebagai teknologi interaktif. Sensor inframerah pada Octo Lively akan menangkap sinyal gerak dan diolah dalam microcontroller. Data dari sinyal gerak tersebut diolah menjadi output tegangan yang ditampilkan dengan LED yang menyala. Dalam praktikum ini, kami menggunakan LED strip WS2812B sebagai output tegangan dari Octo Lively. Dalam percobaan ini akan dibuat sebuah rangkaian Octo Lively yang responsif dan adaptif. Namun, tentu perlu diketahui beberapa aspek penting terkait sebuah rangkaian Octo Lively hingga dapat dikatakan adaptif. Untuk itu, yang pertama kita perlu mengetahui tingkat keadaptifan sensor TCRT 5000 dalam rangkaian ini. Lalu, mengetahui jarak optimal sensor menangkap sinyal gerak. Dan yang terakhir, mengetahui hubungan antar jarak objek dan sensor dengan output tegangan yang dihasilkan. Pada percobaan ini, kita menggunakan Arduino Nano sebagai microcontroller utama. Microcontroller ini sebagai pusat pengatur dari seluruh program. Selain itu, beberapa komponen yang tidak kalah penting, yaitu sensor inframerah TCRT 5000 yang menjadi bintang tamu dari percobaan ini, si kecil-kecil cabai rawit. Sensor ini terdiri dari dua bagian, yaitu fotodioda dan fototransistor. Cara kerjanya cukup unik, di mana fotodioda dari sensor menghasilkan cahaya inframerah, dan pantulan dari objek yang mendekat akan diterima oleh fototransistor. Kemudian ada LED strip RGB WS2812B sebagai representasi dari output tegangan yang dihasilkan. Seluruh komponen ini dirangkai pada breadboard dan dihubungkan menggunakan kabel jumper. Serta di dalamnya terdapat resistor senilai 4,7 kilo dan 220 ohm. Untuk sumber tenaga dari rangkaian ini, kita menghubungkan kabel data mini USB 2 ampere dengan laptop. Berikut adalah diagram sederhana untuk rangkaian Octo Lively. Katoda dan anoda merupakan bagian dari fotodioda, sedangkan kolektor dan emitter merupakan bagian dari fototransistor. Bagian kolektor dan anoda akan menerima sumber tegangan dari pin 5 volt. Kemudian, sinyal gerak akan diterima oleh emitter yang dihubungkan dengan pin GND. Tidak lupa, kita harus menghubungkan pin analog agar sinyal analog bisa ditampilkan dalam serial monitor. Selanjutnya, sinyal analog dikonversi menjadi output digital melalui pin digital yang dihubungkan dengan LED WS2812B. Pada pengambilan data praktikum kali ini, tempat yang diuji akan menjadi 4 tempat yang berbeda sebagai variabel bebas. Jarak yang akan diuji sensor pada percobaan ini dijadikan variabel tetap, dan output nilai dengan tegangan sensor yang diuji akan menjadi variabel terikat. Percobaan diawali dengan pengujian keresponsifan sensor. Hal ini bertujuan agar kita bisa mengetahui kapasitas maksimum dari sensor TCRT 5000 dalam menangkap sinyal gerak. Dengan bantuan program Arduino, ke-8 buah sensor akan membaca nilai sensor dengan range nilai antara 0 sampai 1023. Setelah mendapatkan nilai maksimum sensor, kita perlu mengukur nilai minimum pada setiap tempat pengujian. Dari hasil pengujian keresponsifan sensor, didapatkan data sebagai berikut. Dengan garis X sebagai pin analog yang mendeteksi dan garis Y sebagai nilai bacaan sensornya, batang berwarna biru menunjukkan nilai minimum sensor pada tempat ke-1. Batang berwarna merah menunjukkan nilai minimum sensor pada tempat kedua. Batang berwarna abu menunjukkan nilai minimum sensor pada tempat ketiga. Dan batang berwarna kuning menunjukkan nilai minimum sensor pada tempat keempat. Hasil pengujian yang berhasil mencuri perhatian adalah pada tempat keempat, di mana nilai minimum sensor berada pada angka lebih dari 980. Sensor akan sulit bekerja dengan baik pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam pengukuran jarak objek dengan sensor, kita melakukan pengecualian pada tempat keempat. Percobaan selanjutnya dilakukan pengukuran sensor dengan program Octo Lively, yang di dalamnya sudah terdapat
pemetaan nilai sensor dari semula antara 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255. Berikut adalah flowchart dari program Octolively. Program akan memulai dengan kalibrasi ruangan dan dilanjutkan dengan inisialisasi seluruh variabel dan fungsi yang diperlukan. Setelah itu, program akan membaca nilai sensor, serta bacaan nilai sensor akan berada antara 0 sampai nilai maksimum yang sebelumnya sudah ditetapkan. Jika nilai X lebih kecil sama dengan 0 dengan X adalah nilai sensor, maka X akan sama dengan 0, dan selanjutnya nilai sensor ditetapkan sebagai nilai minimum. Program kemudian dilanjutkan dengan mapping atau pemetaan nilai sensor menjadi antara 0 sampai dengan 255. Jika nilai sensor kurang dari sama dengan 0, maka nilai sensor akan sama dengan 0. Dan program dilanjutkan ke tahap display hasil mapping ke LED strip. Sebelum pengukuran jarak objek dengan sensor, perlu dilakukan pengukuran intensitas cahaya ruangan dengan aplikasi handphone Lux Light Meter. Pengukuran jarak dilakukan dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya, jarak diukur dari dasar rangkaian, sehingga untuk perhitungan kumulatifnya, nilai jarak yang menjadi variabel tetap harus ditambah dengan tinggi rangkaian sebesar 2,5 cm. Berdasarkan grafik hubungan jarak dengan sensor, dapat dilihat bahwa pengujian tempat 1 memiliki nilai sensor yang paling tinggi dibandingkan kedua tempat lainnya. Pada tempat 3, nilai sensor sudah menyentuh angka 0 ketika jaraknya sudah sama dengan 10 atau lebih. Namun, secara keseluruhan nilai sensor yang dihasilkan oleh tempat 1, 2, dan 3 konsisten turun dan kurang stabil setelah melewati jarak 5 cm. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar output tegangan yang dihasilkan, kita bisa menggunakan rumus berikut. Setelah melakukan beberapa perhitungan, didapat hasil output tegangan sebagai berikut. Secara keseluruhan, pada tempat 1, output tegangan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tempat 2 dan tempat 3. Untuk pengujian tempat ketiga, pada jarak 10 cm atau lebih, output tegangan yang dihasilkan sudah tidak ada. Hal ini juga ditandai dengan LED yang tidak menyala sama sekali. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan grafik hubungan jarak dengan output tegangan yang dihasilkan. Jika dibandingkan dengan grafik hubungan jarak dengan nilai sensor, bentuk kedua grafik sangat mirip. Pada grafik hubungan jarak dengan nilai sensor, sumbu X adalah variabel jarak, sedangkan sumbu Y adalah nilai sensor itu sendiri. Sedangkan pada grafik hubungan jarak dengan output tegangan yang dihasilkan, sumbu X merupakan variabel jarak dan sumbu Y adalah variabel tegangan. Dengan berakhirnya percobaan, dapat disimpulkan bahwa sensor memiliki tingkat keadaptifan pada intensitas cahaya 0 sampai 400 lux. Selain itu, jarak paling optimal sensor untuk setiap pengujian adalah mulai dari 0 cm hingga 5 cm. Nilai sensor pada jarak tersebut tergolong stabil dan powerful. Dari menyalanya lampu LED strip WS2812B ini, kita bisa mengetahui bahwa semakin dekat jarak objek dengan sensor, maka semakin besar nilai sensor yang dihasilkan pada serial monitor, sehingga semakin besar pula output tegangan yang dihasilkan. Ikan hiu makan tuna, ada singa di hutan rimba. Alat ini mudah dan sederhana, yakin kalian gak mau coba?